terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 ini, saya akan mengomentari pemuda Muslim menyatakan mengapa di luar negeri umat Muslim tidak dihargai. Ada pria Muslim berbicara di TikTok menyatakan, kenapa umat Muslim tidak dihargai di luar negeri? Pertanyaannya dijawabnya sendiri. Ada dugaan umat Muslim tidak dihargai di luar negeri karena umat Muslim sendiri tidak menghargai umat yang lainnya. Yang sering mendengar informasi tersebut dari orang lain, dan negara India katanya sering menyerang umat Muslim dan menyiramnya. Itulah sepengetahuannya di luar negeri. Sepertinya umat Muslim di Indonesia tidak dihargai seperti umat Muslim di Indonesia tidak menghargai umat yang lain, terutama umat Kristen. Terlebih Ustadz Abdul Somad sering menghina orang yang beragama Kristen, katanya halal darahnya, dan sering menyatakan kafir dan menyatakan salib itu jin kafir. Masih banyak lagi tudingan negatif ditujukan umat Muslim kepada agama lain, terutama agama Kristen. Ada ustadz kalau ceramah di masjid mirip dengan Ustadz Abdul Somad, melakukan penghinaan kepada umat lain, terlebih umat Kristen yang menyatakan isi Alkitab itu adalah palsu. Sikap intoleransi tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, tetapi berpengaruh kepada pejabat pemerintah, terlebih dalam pemberian izin gereja yang sering dipersulit berakibat terjadinya kehidupan intoleransi dalam pergaulan sehari-hari. Sikap intoleransi tidak hanya di kalangan anggota masyarakat Indonesia, juga sampai di lingkungan pemerintahan, padahal sudah tahu dan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap agama yang diakui negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Pria Muslim itu diduga tinggal di luar negeri, mungkin setelah tahu dia beragama Muslim langsung tidak dianggap atau dilecehkan dan dijauhkan dari pergaulan masyarakat atau tidak dihargai dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Pria umat Muslim yang tinggal di luar negeri penuh sakit hati. Begitu perasaan umat Kristen dan umat lainnya yang tinggal di Indonesia. Berdasarkan pengalaman hidup di luar negeri, agar masing-masing agama yang berbeda dapat hidup rukun sesama pemilik agama yang berbeda di Indonesia. Harapan saya, kalau kita ingin dihormati orang, kita juga harus menghormati orang lain atau saling menghormati sesama pemeluk agama yang berbeda berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada pria Muslim berbicara di TikTok menyatakan, kenapa umat Muslim tidak dihargai di luar negeri? Pertanyaannya dijawabnya sendiri. Ada dugaan umat Islam tidak dihargai di luar negeri karena umat Muslim tidak menghargai umat yang lainnya, yang sering mendengar informasi juga tersebut dari orang lain, dan negara India katanya sering menyerang umat Muslim dan menyiramnya. Itulah informasi yang diperolehnya. Seperti umat Muslim di Indonesia tidak menghargai umat yang lain, terutama umat Kristen. Terlebih Ustadz Abdul Somad sering menghina orang yang beragama Kristen, katanya halal darahnya, dan sering menyatakan kafir dan menyatakan salib itu jin kafir. Masih banyak lagi tudingan negatif ditujukan umat Muslim kepada agama lain, terutama agama Kristen. Ada ustadz kalau ceramah di masjid mirip dengan Ustadz Abdul Somad, melakukan penghinaan kepada umat lain, terlebih umat Kristen yang menyatakan Injil itu isinya palsu. Sikap intoleransi tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, tetapi berpengaruh kepada pejabat pemerintah, terlebih dalam pemberian izin ke gereja yang sering dipersulit berakibat terjadinya kehidupan intoleransi dalam pergaulan sehari-hari. Sikap intoleransi tidak hanya di kalangan anggota masyarakat di Indonesia, juga sampai di lingkungan pemerintahan, padahal sudah tahu
dan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap agama yang diakui negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Pria muslim itu diduga tinggal di luar negeri, mungkin setelah tahu dia beragama muslim langsung tidak dianggap atau dilecehkan dan dijauhkan dari masyarakat atau tidak dihargai dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Pria umat muslim yang tinggal di luar negeri penuh sakit hati. Begitulah perasaan umat Kristen dan umat yang lainnya yang tinggal di Indonesia. Berdasarkan pengalaman hidup di luar negeri, agar masing-masing agama yang berbeda dapat hidup rukun sesama pemilik agama yang berbeda di Indonesia. Harapan saya kalau kita ingin dihormati orang, kita juga harus menghormati orang lain atau saling menghormati sesama pemeluk agama yang berbeda, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.